saja biasa nonton video Bapak tentang dari mana Kain mendapatkan istri. Menurut penjelasan Bapak, Kain kawin dengan salah satu adik perempuannya. Tapi saya jadi bingung karena begini Pak Esra, Kain bunuh Habel itu kan terjadi saat di dunia ini cuman mereka berempat kan, yakni Adam, Hawa, Kain dan Habel. Setelah Kain bunuh Habel di Kejadian pasal 4 ayat 8, itu kan otomatis sisa 3 orang. Lalu selanjutnya di ayat 4, pasal 4 ayat 17 itu kan Kain kawin atau bersetubuh dengan istrinya lalu melahirkan Henok. Selanjutnya di Kejadian 4 ayat 25 itu Set lahir sebagai ganti Habel yang sudah mati. Dan di Kejadian 5 ayat 3 itu Adam memperanakan Set itu di umur 130 tahun. Dan saat itu Kain sudah kawin. Tapi Adam belum memperanakan anak-anaknya lelaki dan perempuan. Nanti di Kejadian pasal 5 ayat 4 itu baru Adam memperanakan anak-anaknya lelaki dan perempuan di umur Adam yang ke-800 tahun. Pertanyaan saya, di Kejadian pasal 4 ayat 17 bilang Kain sudah punya istri. Dari mana Kain mendapatkan istri itu? Sedangkan pada saat itu Set dan adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan itu semua belum ada atau belum lahir. Lalu yang Kain takut itu takut kepada siapa? Kan adik-adiknya semua belum ada atau belum lahir. Atau mungkin semua kejadian atau semua peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab itu tidak berurutan atau bagaimana? Mohon penjelasan. Sebenarnya pertanyaan saudara panjang, saudara sudah jawab sendiri. Ya. Atau mungkin kejadian semua peristiwa itu dicatat dalam Alkitab tidak berurutan? Ya. Seharusnya begini saya cukup ya. Nah, ingat bahwa tidak semua di dalam Alkitab itu pasal 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti urutan kronologis. Tidak. Ya. Bahkan dalam kitab Kejadian itu banyak hal yang ditulis itu tidak harus dilihat secara kronologis. Ya. Saya beri contoh, misalnya Kejadian 1 dan Kejadian 2 saja. Kalau Kejadian 1 dan 2 dilihat secara kronologis, Kejadian 1 kan ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, ayat 27, lalu Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya laki-laki dan perempuan, selesai. Nah terus di Kejadian pasal 2 lagi, Tuhan membentuk dari debu tanah, ya menghembuskan napasnya. Kok di Kejadian 1 sudah ada, kenapa lagi bentuk lagi? Lalu di Kejadian 1 sudah ada perempuan, kenapa lagi si laki-laki mesti disuruh tidur, diambil rusuknya, baru dibangun perempuan, kan sudah ada di Kejadian 1. Itu berarti bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu ditulis bukan kronologis. Terjadi penciptaan dalam Kejadian 1 tapi diberikan penjelasan lebih jauh di dalam kitab Kejadian pasal 2. Nah, sekarang Kejadian 11 itu ceritanya apa? Menara Babel. Menara Babel ya. Apa yang terjadi di Menara Babel? Tuhan. Peristiwa Menara Babel apa? Tuhan menghukum orang-orang yang jawab yang keras Ibu. Tuhan ya? Tuhan menghukum orang-orang yang membangun Menara Babel. Ya, lalu terjadi kekacauan. Kekacauan ya. Apa yang kacau? Tuhan mengkacaukan bahasa mereka. Bahasa mereka. Ya. Itu di Kejadian 11. Sebelum Kejadian 11 bahasanya berapa banyak? Bahasanya mungkin satu saja. Yang keras Ibu. Mungkin satu saja. Satu. Ya. Coba kalau kita lihat Kejadian 11 ayat 1. Ya. Kejadian 11 ayat 1 itu jelas mengatakan bahwa pada waktu itu manusia itu satu bahasanya, satu logatnya. Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasa, satu logatnya. Ya. Satu bahasa, satu logat. Itu Kejadian 11. Nanti di ujung Kejadian 11 dihukum baru terjadilah kekacauan semua. Ya. Bahasa menjadi banyak. Nah sekarang kita lihat Kejadian 10. Ayat 5. Ini tentang anak-anak Nuh. Kejadian 10 ayat 5. Dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet. Masing-masing di tanahnya dengan bahasa sendiri. Menurut kaum dan bangsa mereka. Berarti Yafet punya bahasa sendiri. Kejadian 10 ayat 20. Itulah keturunan Ham. Menurut kaum mereka. Menurut bahasa mereka. Menurut tanah mereka. Menurut bahasa mereka. Jadi Ham itu punya bahasa sendiri. Kejadian 10 ayat 31. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka. Sem punya bahasa sendiri. Nah, berarti 3 anak Nuh, Sem, Ham, Yafet sudah punya bahasa sendiri-sendiri.
Kenapa di kejadian 11 bilang, adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Kejadian 10 sudah banyak bahasa. Terus bagaimana? Nah, itu berarti bahwa kejadian 11 Menara Babel tidak terjadi setelah kejadian 10. Tapi kejadian 11 Menara Babel itu terjadi di sela-sela kejadian pasal 10. Makanya Sem, Ham, Yafet bisa punya bahasa sendiri-sendiri. Gitu. Jadi tidak selamanya kalau pasal 10, pasal 11 berarti pasal 11 terjadi setelah pasal 10. Tidak. Nah, makanya yang terjadi daftar silsilah anak-anak Adam di kejadian pasal 5 itu bukan kronologis. Sehingga saudara hitung-hitung, begini-begini baru muncul di belakangan. Tidak. Itu daftar dari awal. Daftar dari awal sehingga memang kita bisa lihat bahwa kita tidak bisa mengartikan bahwa pada saat Kain bunuh Habel, manusia tinggal 3. Kalau memang melihat secara kronologis jadi begitu. Ya, dengan sampai pada kejadian 5. Tapi kalau kita memahaminya bahwa itu bukan satu urutan kronologis, maka sebenarnya tidak ada masalah di situ. Ya,